Bapak Ibu, Om, Tante, Koko Cici, saudara-saudara yang mengikuti live streaming. Saya mau kita semua sama-sama meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bukan menonton ya, biar surga yang menonton penyembahan kita ya. Saya membacakan satu ayat firman Tuhan bagi kita. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, sebab begitu besar kasih Allah bagi kita, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Kasih itu beyond everything. Yuk kita naikkan syukur kita sama-sama ya. Kasih yang begitu besar, saya undang kita bangkit berdiri.
semua kita yang bernafas. Setiap hari, setiap waktu memuji, menyembah keajaiban kasih-Nya bagi kita. Bersama kita katakan, Yesus penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti
pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sorak-sorai yang meriah, yang dahsyat bagi Allah kita yang ajaib. Haleluya. Dan kami merindukan Engkau Tuhan, mengurapi melawat setiap kami yang hadir dalam ibadah onsite dan live streaming. Kami semua bersama-sama memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan-Mu, sebab Engkau saja yang layak menerima segala hormat, syukur, pujian, kemuliaan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap menikmati ibadah ini dengan antusias, bersama kita serukan, amin. Boleh tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang kuat bangkit tetap berdiri, boleh berdiri. Hanya kepadamu Tuhan hati kami percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Olah menara
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur atas cintamu padaku.
dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kau Allah semesta alam ini, Kau lebih besar dari apapun. Dan Engkau God Almighty itu tinggal di dalam kami. Dwell in us. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Dan kami hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya.
sekarang kemenangan Terima sekarang kesembuhan. terima sekarang Kesembuhan. kesembuhan Terima sekarang kelepasan. ku terima sekarang kelepasan dan Pengampunan. ku terima sekarang pengampunan dan Sekali lagi kemenangan. ku terima sekarang kemenangan darimu. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Miracle working. Promise me, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Lagi katakan Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, Kami alami Tuhan. Kami akan mengalami Tuhan apa yang kami katakan. Di dalam Tuhan Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat. Imanku bersepakat percaya. Sudah ku terima, katakan sudah ku terima. Sudah ku terima kemenangan darimu. Satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa kemenangan demi kemenangan setiap hari Engkau sertai dan berikan bagi setiap kehidupan kami. Ketika kami berpegang teguh dan percaya sepenuhnya pada kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya yang sanggup menyelamatkan kami, memberikan kami pengharapan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pertolongan di sepanjang kehidupan kami.
Bapa dalam surga, terima kasih pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Domingus ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu secara khusus pagi hari ini, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan menjadi rema, mengubahkan kehidupan kami dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap dengar firman Tuhan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk, saya serahkan kepada hambanya Bapak Pastor Domingus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Puji Tuhan. Saya mau mengajak kita pagi hari ini untuk melihat satu bagian yang sudah sangat akrab dengan kita. Tetapi apakah kita melakukannya, kita menikmatinya, kita memperoleh berkat dari dalam bagian firman Tuhan ini yang akan kita coba telusuri hari ini, yaitu tentang doa Bapa kami. Ada yang hafal doa Bapa kami? Saya kira banyak di antara kita yang sudah akrab betul dengan doa ini. Tapi mari kita lihat bahwa doa Bapa kami ini muncul sebagai pengajaran khusus kepada murid-murid Tuhan Yesus ketika dia berkhotbah di bukit di sekitar Danau Galilea. Nah itu menurut versi Matius. Jadi hanya ada 2 dari keempat Injil yang menuliskan tentang doa Bapa kami. Jadi yang pertama dalam Injil Matius, yaitu dalam rangkaian khotbah di bukit. Nah ini sebagai satu perbandingan, suatu koreksi keagamaan yang dipahami betul di dalam orang Israel atau di dalam agama Yahudi. Dan 3 hal ini disebutkan dalam Matius pasal yang ke-6. Yang pertama yaitu soal memberi sedekah. Yang kedua berdoa. Yang ketiga puasa. 3 hal ini yang menjadi pilar utama dalam keagamaan Yahudi. Tetapi semua dilakukan dengan apa? Cara munafik. Dan ini berulang kali disebutkan di dalam pasal 6 ini. Nah termasuk di dalam doa pasal 6 ayat yang ke-5 Bu. Matius pasal 6 ayat yang ke-5. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Mari kita perhatikan ini. Jadi 3 pilar utama di dalam keagamaan Yahudi, yaitu kemunafikan. Dan munafik ini disebutkan di dalam ayat yang ke-5. Supaya mereka dilihat orang. Berarti mereka melakukannya tidak dengan hati yang tulus, tidak dengan hati yang diberikan sepenuhnya kepada Tuhan, tapi ingin apa? Dilihat dan dipuji orang. Barangkali kita akan mengatakan, saya bukan orang Yahudi. Saya orang Kristen, tapi sepanjang kita melakukan pelayanan dalam bentuk apapun, kita di dalam hati kita itu hanya ingin dipuji orang, diaplaus orang, disanjung orang, kita termasuk di dalam apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini. Jadi melayani Tuhan ini berarti apa? Kesungguhan hati, ketulusan kita termasuk doa. Dan padahal doa ini relasi pribadi antara orang dengan Tuhan. Tetapi yang dilakukan di sini orang-orang Yahudi apa? Mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah ibadah. Jadi itu cara orang Yahudi berdoa itu 2 tangan ke atas. 2 tangan ke atas lalu itu nanti berdoanya keras. Dengan maksud apa? Supaya didengar oleh banyak orang. Nah kemudian mereka akan dicap wah orang-orangnya saleh banget. Orang-orangnya rohani sekali. Dan mudah-mudahan firman Tuhan hari ini juga menjadi koreksi bagi kita. Yang selanjutnya juga puasa dalam pasal yang ke-6 ayat 16. Ibu.
Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Isinya sama. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat. Nah, ini berarti bahwa ingin mempertontonkan keagamaan mereka. Ingin mempertontonkan bahwa mereka punya tingkat kerohanian atau spiritualitas yang lebih baik. Nah, sebab itu doa Bapa kami ini sering identik dengan gereja-gereja established. Sering identik dengan gereja-gereja tua. Tetapi mari kita telusuri makna yang terkandung di dalam firman Tuhan ini. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Matius pasal yang ke-6. Matius 6 ayat 6 sampai dengan 8. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kuncinya ada pada ayat yang ke-8. Jangan kamu seperti mereka. Jangan kita serupa dengan orang-orang yang menyebut dirinya orang percaya, orang Kristen, tapi hatinya tidak tulus kepada Tuhan. Yang ia lakukan ingin ada respon dari orang, dilihat lalu dipuji-puji orang. Nah, karena itu dikatakan prinsip doa yang pertama rahasia. Masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang berada di tempat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Dan ayat 8 di sini bagus sekali. Dikatakan janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Jadi doa ini berarti prinsip yang kita kembangkan di sini, karena Bapa mengetahui apa yang kita perlukan, apa yang saya perlukan, jemaat perlukan, semua Bapak kita sudah mengetahuinya. Lalu muncullah doa Bapa kami. Nah, doa Bapa kami di Matius 6, 9 sampai 13 ini ada 6 permintaan. 6 permintaan di dalamnya, 3 permohonan untuk Tuhan. Dan 3 lainnya permohonan untuk manusia. Jadi ketika Tuhan mengajarkan ini, bahkan Injil Lukas mengatakan ada seorang murid yang mengatakan, Tuhan, ajari kami berdoa seperti Yohanes mengajari murid-muridnya. Nah, murid itu kemungkinan sudah mendengar doa yang diajarkan Tuhan Yesus di Galilea. Tapi begitu di Yudea, di dekat Betania, Bukit Zaitun, mereka bermalam itu, museumnya sampai sekarang masih ada. Itu di gua yang kalau kita lihat, waduh luar biasa Tuhan kita menjadi manusia. Ketika ada acara-acara penting di Yerusalem, dia tidak cari hotel tempat menginap yang mewah. Di mana ada murid-muridnya menginap, yaitu di gua-gua, apalagi kalau musim dingin. Supaya mereka tidak kedinginan. Dan rupanya di dalam gua itu Tuhan berdoa. Nah, sehingga dilihat oleh muridnya, lalu dia bilang, Tuhan ajar kami berdoa. Lalu Tuhan mengulangi dengan cara yang lebih simpel dibanding Matius 6. Jadi ada 6 permohonan dalam Matius 6, 9 sampai 13. 3 adalah permohonan untuk Tuhan. Yang pertama yang untuk Tuhan. Ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Matius 6 ayat 9 sampai 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, jadi yang pertama ditujukan oleh
kita yang berdoa melalui doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan, yaitu kita menyampaikan permintaan kita kepada Tuhan. Dan ini murid-murid pasti sangat kuat bergumul ketika mengucapkan Bapa kami. Karena bagi orang Israel itu Tuhan yang maha tinggi, maha kuasa, yang nun jauh di sana, yang tidak bisa didekati oleh manusia. Artinya Allah yang transenden. Dan mereka tidak terbiasa menyapa Tuhan dengan Bapa mereka. Menyebut namanya saja Yahweh pakai huruf mati supaya tidak gampang diucapkan. Dan tentu mereka ketika Tuhan mengatakan, karena itu berdoalah demikian Bapa kami yang di surga, itu mengucapkan kata Bapa saja sangat sukar bagi murid-murid pada waktu itu. Tetapi kenapa Tuhan mengajarkan mereka demikian, bahwa orang yang yang percaya pada Tuhan Yesus, nanti kita lihat bahwa kita sudah diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dengan kata lain, orang-orang yang Kristen tetapi belum punya kelahiran baru, berulang kali mengucapkan doa Bapa kami itu, mereka tidak menemukan apa yang dikatakan di ayat 8 tadi. Bapamu yang di surga mengetahui apa yang kamu perlukan, karena dia bukan anak Yakub. Nah, karena itu sapaan pertama, Bapa kami yang di surga. Lalu permohonannya apa? Dikuduskanlah namamu. Nah, ini sama, Tuhan tidak mengubah konsep berpikir yang ada di perjanjian lama, bahwa Tuhan itu karena kita sapa Bapa dia biasa-biasa. Dia tetap Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus. Tetapi sekarang disapa dengan Bapa, bukan Yehova, bukan Elohim lagi, tetapi sebagai Bapa, satu ungkapan kedekatan dengan kita. Yaitu permohonan pertama, dikuduskanlah namamu. Permintaan ketiga yang pertama yang ditujukan kepada Tuhan. Pertama, dikuduskanlah namamu. Yang kedua, datanglah kerajaanmu. Ayat yang ke-10. Nah, datanglah kerajaanmu ini mau menunjukkan apa? Kedaulatan Tuhan. Tuhan adalah pemilik langit dan bumi. Sumber yang tidak terbatas. Berarti ketika kita datang Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berarti bahwa Tuhan ini perlu ditempatkan sebagai Tuhan yang empunya langit dan bumi, yang merupakan sumber segala yang kita akan minta. Nah, karena itu 3 permintaan awal ini sebagai kunci untuk kita menerima berkat-berkat di ayat-ayat berikutnya. Lalu ayat ini sebenarnya ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu. Ini nanti kaitannya dengan ayat yang ke-13, itu yang dikurung. Nah, dikurung itu menurut orang-orang pintar itu katanya, itu enggak ada. Di teks lain agak diragukan. Agak diragukan sehingga dikurung. Nah, tetapi bagi saya ini karena ada kaitannya dengan ayat yang ke-10, mau dikurung mau tidak, jelas bahwa firman Tuhan itu mau menjelaskan ayat yang ke-10. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang punya kuasa untuk menjawab doa saudara dan saya. Tuhanlah yang punya otoritas untuk mempedulikan saudara dan saya. Bukan tokoh-tokoh agama seperti yang dianut dalam pemahaman orang Yahudi ini. Lalu permintaan yang ketiga untuk Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, saudara, luar biasa kan. Saya sangat menikmati bagian ini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya mau tanya, di sorga ada ratap tangis? Ada air mata? Ada kesusahan? Ada kekurangan makan minum? Tidak ada. Dan Tuhan ingin itu terjadi ketika kita percaya lahir baru, mengalami pemulihan. Dan Tuhan ingin agar suasana surga sudah terjadi di sini. Bukan nanti ketika kita mati. Makanya dibilang apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, karena orang yang percaya pada Tuhan Yesus juga itu sudah pasti bahwa di surga itu akan pesta pernikahan anak domba, sukacita dan sebagainya, dan itu saya kira sudah disinggung oleh Pak Andre. Jadi suasana itu terjadi di sini. Saya bilang kalau kita jadi orang Kristen heboh banget, kita
melayani Tuhan, memuji Tuhan, tapi hidup kita tidak beda dengan orang lain, tidak bisa menjadi satu patokan bahwa kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Berarti bahwa datanglah kerajaan-Mu ini berkelanjutan nih. Nah karena itu Tuhan Yesus bukan saja mengajarkan, tetapi mencontohkan bahwa dia juga berserah pada kehendak Tuhan. Dan itu saya kira sudah berkali-kali disinggung Pak Andre juga dalam khotbah ya. Nah kita lihat Matius 26, 39 dan 42. Matius 26. Matius 26 ayat 39 dan 42. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ayat 42. Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dia yakin betul bahwa Tuhan sanggup menjawab doa kita. Tapi Tuhan juga berotoritas untuk menyatakan kehendaknya yang paling istimewa. Menderita ini kan gak enak ya. Nah tapi ini rencana Tuhan untuk keselamatan manusia supaya memenuhi apa yang Tuhan ajarkan sendiri. Jadilah kehendak-Mu di bumi. Di surga juga sama. Jangan sampai Tuhan Yesus tidak mati. Kita yang mengalami suasana surga di bumi nanti tidak ada di sana. Dan ini yang diklaim oleh orang-orang Yahudi ini El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Tapi di bumi memang kemuliaan Tuhan luar biasa. Tetapi itu tidak akan mereka temukan di surga karena mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah karena itu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Artinya bahwa apa yang nanti dikatakan dalam ayat 8, Bapa-Mu mengetahui apa yang kamu perlukan, terjadi di sini. Kalau Bapak Ibu Saudara kita semua sudah mati, nggak perlu lagi di sorga. Kita yang perlukan yaitu kemuliaan. Kita perlu adalah ciptaan baru yang meninggikan dan memuliakan Tuhan. Nah jadi ini sudah dibuat oleh Tuhan sejak kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke muka bumi ini untuk mewujudkan apa yang kemudian diajarkan juga dalam doa ini. Lukas 2 ayat 14 ini udah menjelang Natal jadi ayat pranatal. Lukas 2:14. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan untuk siapa? Bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera buat siapa? Buat saudara dan saya. Nah karena itu jadilah kehendak-Mu di bumi itu untuk saudara dan saya. Nah tapi doa ini kita ucapkan berulang kali, esensinya kita tidak nikmati. Tapi saya secara pribadi, saya klaim ayat ini berulang kali. Dalam masa pandemi ini sering kali saya candain istri saya. Hebat benar Tuhan berkati kita. Bukan hanya bahan mentah, bahan matang pun datang. Udah hampir 2 tahun ini yang namanya pergi ke warung beli ini beli itu. Nah karena apa? Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan. Tapi nah apakah nanti kehendak Tuhan ini terjadi dalam hidup kita atau kehendak kita? Kadang-kadang manusia ingin mengatur Tuhan. Nah tapi kita kalau menikmati datanglah kerajaan-Mu berarti kita tunduk apa yang Tuhan atur, Tuhan rancang bagi kita. Itulah yang harus terjadi. Makanya kemudian kita katakan jadilah kehendak-Mu. Ya jadi kehendak Tuhan bagi kita. Suasana surga terjadi di bumi ini. Dan banyak orang kalau diberkati, dilindungi, diberi damai sejahtera oleh Tuhan, merasa bersalah juga. Nah ini saya kira sesuatu yang harus dikoreksi. Nah jadi itu 3 permintaan pertama untuk Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu.
Nah sekarang 3 permintaan untuk manusia. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Matius 6 ayat 11 sampai dengan 13. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, jadi 3 permintaan untuk Tuhan sudah ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dan di bumi dan di surga. Nah, ke kita sekarang ini 3. Yang pertama, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, sebetulnya kalimat yang paling pas untuk ayat ini seperti yang dikatakan dalam Lukas 11 ayat 3. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Jadi kata secukupnya ini dalam bahasa aslinya epiousion, yang artinya kebutuhan hari demi hari. Jadi secukupnya ini artinya hari ini secukupnya, besok juga sama, lusa juga sama. Artinya kecukupan yang berkesinambungan. Bukan hanya 1 hari putus. Tapi berikanlah kepada kami yang disebutkan di sini roti ya, bahasa aslinya roti. Berikanlah roti kami secukupnya setiap hari, bukan hari ini saja. Nah, kalau kita punya kebutuhan cukup hari ini, kalau besok tidak cukup, bagaimana? Berarti kita kurang lagi. Tapi ini disampaikan dalam bentuk present continuous. Artinya yang terjadi dan berkelanjutan. Dan kecukupan ini bukan ala kadarnya. Ya, saya bilang kita udah terbiasa secukupnya ini berarti lumayan lah. Bukan. Karena itu bersumber dari perjanjian lama ketika Tuhan memberikan mana kepada orang Israel di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Yaitu setelah mereka berangkat dari masa Beriba, Elim menuju Gunung Sinai. Nah di situ mereka mulai bersungut-sungut, Tuhan memberikan kepada mereka roti dari surga. Makanya kalimatnya sama. Berikanlah roti kami. Nah berarti roti yang Tuhan pernah berikan. Nah itu di dalam Keluaran 16 ayat 16 sampai 18, Ibu. Keluaran 16 ayat 16 sampai dengan 18. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ya. Nah saudara perhatikan ayat 16. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Jadi 1 gomer 1 orang, saudara boleh lihat di kamus Alkitab. 1 gomer itu 3,5 liter. Untuk 1 orang 1 hari. Nah saya kira itu bukan ala kadarnya. Wah, saya bilang kalau kita di rumah, kami kebetulan bertiga, kalau 3,5 liter berarti 6 kali 3,5. Udah berapa? Masa gak cukup hari itu? Dan itu 40 tahun tersedia buat mereka tiap pagi. Tiap pagi. Itu tinggal mereka keluar, ambil itu. Nah ini berbicara roti berarti apa? Kebutuhan primer. Kebutuhan sembako kalau kita bilang sekarang ini. Nah kalau 3,5 liter buat kita, ya jangan berdoa secukupnya jatah Bapak aja. Padahal Bapak punya istri dan anak yang perlu juga 1 gomer. Jadi yang kita minta berikan roti kami secukupnya itu kalau 1 keluarga, taruhlah keluarga kecil suami, istri, anak.
berarti 18, 19,5 gomer isinya. Cukup untuk sehari, bahkan lebih. Sehingga dikatakan apa? Orang yang mengambil banyak tidak kelebihan, yang mengambil sedikit tidak kekurangan. Karena sesuai dengan kebutuhan, mungkin yang ngambilnya sedikit makannya banyak. Yang ngambilnya banyak makannya sedikit. Mungkin begitu atau sebaliknya. Sehingga semuanya cukup. Kemudian Paulus juga mengajarkan itu kembali di 1 Korintus. Artinya permintaan itu berikanlah kepada kami. Artinya bukan hanya hari ini. Besok dan seterusnya. Karena tadi episioson itu artinya kebutuhan yang berkelanjutan. Hari ini besok. Orang Israel 40 tahun nggak kerja apa-apa. 40 tahun kali berapa? 12 bulan kali 365 hari. Kali 3,5 liter. Nah itu luar biasa Tuhan menyediakan. Nah sehingga saya katakan bahwa doa Bapa kami sebenarnya doa prinsip yang kalau kita imani terjadi pada kita. Kenapa kita berkekurangan? Karena kita malu-malu. Mau minta ke Bapa kita, ini bukan Bapa saya kok. Atau Tuhan ketika kita minta, ini kamu siapa? Karena kita belum mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Makanya murid-murid bergumul. Yang satu orang lagi minta didoakan lagi karena dia nggak yakin betul. Karena di dalam keyakinan kami Yudaisme itu mengatakan Tuhan Maha Kuasa, Maha Mulia, nunjau di sana. Nah Tuhan hanya melihat kalau aku membutuhkan. Tetapi bagaimana itu terjadi? Ya Tuhan menyatakannya dalam doa Bapa kami. Jadi yang pertama berikanlah kepada kami pada hari ini roti kami, arton kami yang secukupnya. Yang dibutuhkan hari ini dan setiap hari berikutnya. Itu makna kalimat ini ya, kata ini secukupnya. Jadi berikanlah itu cukup untuk hari ini dan hari-hari berikutnya. Berarti selama kita hidup itu Tuhan sudah menyediakan ayat 8 tadi. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Nah, tetapi kita tidak berani mengklaim itu. Yang kedua, ampunilah kami, ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ini prinsip kita mengampuni dalam doa. Kalau Bapak Ibu punya waktu datang kepada orang yang minta maaf jauh lebih baik. Nah tetapi ini ada konteksnya dengan konteks perjanjian lama. Misalnya Saul bermusuhan dengan Daud. Kalau Daud datang minta maaf mati dia udah. Pasti. Saul ingin membunuh dia. Nah Daud berdoa berkali-kali, Tuhan lihatlah sengsaraku, lihatlah orang-orang yang memperlakukan saya tidak baik. Tapi dia doa bukan doa balas dendam, doa dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah karena itu Tuhan bilang berdoalah untuk musuhmu. Sebab kalau kita datangi musuh kita, malah bukan pengampunan yang terjadi, perang yang akan terjadi. Jadi ini prinsip lainnya, apakah kita di dalam doa kita mohon pengampunan enggak? Ada orang yang memuji Tuhan, ampunilah orang itu. Wah lalu orang bilang, harus datang dong. Ya ini prinsip yang Tuhan sampaikan, ini berakar dari perjanjian lama. Orang-orang yang mengalami itu ya, itu pernah adiknya Yoab ketika sudah pemulihan kerajaan itu Abner datang minta ampun kepada Daud dan dia mau berbakti lagi. Nah tapi apa yang terjadi ya permusuhan itu ternyata tidak selesai. Begitu tatap muka Yoab ingin adik saya pernah mati gara-gara kau. Nah sehingga begitu selesai Abner pulang disusul. Dibunuh juga. Padahal sudah rekonsiliasi. Makanya ini cara Tuhan Yesus mengajarkan kita karena Bapamu yang di surga tahu bahwa kita perlukan damai, kita tidak perlu konflik dengan orang lain dan Bapa di surga yang akan mengatur. Karena apa? Dia datanglah kerajaanmu, dia berkuasa untuk mengubah hati orang yang bermusuhan kita dengan kita dan sebagainya. Dan ini hikmat. Ya hikmat ya. Kadang-kadang kita ingin berdamai ke orang datang minta maaf, kita belum ngomong apa-apa udah ditonjok. Nah, makanya Tuhan bilang berdoalah untuk musuhmu. Tidak dikatakan hampirilah musuhmu. Kan namanya juga masih musuh. Benar nggak Bapak Ibu ya?
Nah karena saya dulu lama di satu gereja pelayan di pemuda itu kalau kita ada konflik selesaikan, bukan diselesaikan, konflik baru muncul. Kamu dulu begini ya. Akhirnya yang itu emosi lagi muncul lagi. Yang udah padam ini berkobar. Doakan, ampunilah mereka. Ini permintaan yang kedua untuk manusia. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. Artinya doa itu memang kita udah plong, udah mengampuni orang itu. Kalau orang itu belum beres, nanti kuasa Tuhan yang akan bekerja. Nah, doa yang ketiga ayat yang ke-13. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, pencobaan kata yang dipakai adalah perasmon yang sama dengan ujian. Tapi jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus sudah mengalami itu di Matius pasal 4. Ada 3 hal utama pencobaan yang Tuhan alami. Yaitu apa? Makanan. Lapar disuruh buat batu menjadi roti. Nah tadi sudah bilang berikanlah makanan kami. Berarti ini udah tidak lagi. Kalau kita imani tadi. Berikanlah makanan kami. Berarti pencobaan pertama untuk Tuhan Yesus tidak. Karena Tuhan sudah mencukupkannya hari demi hari. Yang kedua soal spiritualitas. Nah itu saudara Tuhan Yesus dicoba itu di satu bukit padang gurun itu dekat dengan kota Yeriko. Itu hanya tinggal orang meluncur pakai kereta itu dari atas bukit udah nyampe Yeriko. Nah kenapa dibilang soal kerohanian? Iblis membawa Tuhan Yesus dari padang gurun bawa ke bumbungan bait Allah. Lalu dibilang kepadanya, kalau engkau anak Allah, coba jatuhkan dirimu. Nah ini pencobaan. Bukan tidak bisa, bisa. Tapi apa kepentingannya loncat dari bait Allah? Nah sehingga Tuhan bilang, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Loncat bisa, patah kaki, siapa yang tanggung? Bisa, kalau saya juga suruh loncat bisa. Nah tapi patah kaki, lalu bilang Tuhan kenapa ini terjadi? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah yang ketiga pencobaan soal popularitas. Itu dibawa ke atas gunung. Segala sesuatu akan kuberikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembah. Nah ini godaan. Jadi Perasmus itu berarti pencobaan, godaan yang dikerjakan oleh iblis maupun oleh diri kita sendiri. Tergoda. Nah sehingga godaan ini, ya popularitas ini banyak orang jatuh karena ingin jadi orang terkenal. Nah sekarang ini kalau di medsos kan, Bapak Ibu bacakan istilahnya muncul baru lagi, pansos katanya. Panjat sosial. Supaya ingin terkenal dalam waktu singkat. Akhirnya apa? Etika sudah tidak diperhatikan, agama diabaikan. Relasi antar personal ingin dibypass hanya karena ingin terkenal. Makanya Tuhan Yesus kemudian mengusir itu dengan firman-Nya. Adalah tertulis. Jadi jangan bawa kami ke pencobaan. Tuhan Yesus yang janganlah. Minta jangan dicobai. Karena Tuhan Yesus dicobai. Kalau dia bukan anak Allah yang punya firman, pasti juga akan jatuh seperti kita kebanyakannya. Banyak orang karena lapar, itu Esau menjual hak kesulungannya karena lapar. Lapar soal makanan ya kan. Jual murah hak kesulungannya. Banyak orang jual murah iman Kristennya. Hanya karena ingin terkenal, ingin populer, ingin disanjung orang. Ya kita kalau nggak dikenal orang, Bapakmu yang di surga udah tahu kita, nama kita masing-masing tercatat. Tuhan udah kenal baik dengan kita. Belum tentu orang terkenal di bumi itu dikenal di surga. Ya kan begitu, makanya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi permintaan ketiga, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi kebutuhan primer kerohanian kita, kemasyuran, glori, popularitas. Nah ini jangan sampai melandasi kita sehingga yang tadi kebiasaan orang Yahudi itu doa munafik, sedekah munafik, puasa munafik. Ini terjadi juga pada kita. Pencobaan itu bukan karena kita tadi itu kan terjadi di lingkungan bait Allah tadi, terus ke gunung tinggi, ingin mencapai puncak popularitas, lalu dia merasa bahwa dialah segala-galanya. Nah
Kemudian lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi lepaskanlah kami yang jahat ini pakai kata poneros. Nah ini diumpamakan di sini 2 Timotius 3 ayat 13. Yang jahat. 2 Timotius 3 13. Saya kira ini contoh yang mantap untuk kita. 2 Timotius 3 ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Nah makanya Tuhan di sini mengajari kita berdoa. Jauhkan kami dari pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Nah coba Bapak Ibu ya, saya ajak kita ya. Kalau Bapak Ibu naik angkot, lihat aja orang-orang lain. Begitu kakinya di pintu angkot udah keluar mulutnya. Mengucapkan orang Kristen gimana? Apakah kita berdoa Bapa kami ini ya, lepaskan kami yang jahat. Karena dikatakan di sini bahwa dunia ini dipenuhi dengan penipu. Dipenuhi dengan hipnoser-hipnoser yang bisa menipu saudara. Ketika kita di bank ada yang bilang skimming macam-macam, semua itu jahat. Tapi kalau kita keluar dari rumah kita, Tuhan lepaskanlah kami dari yang jahat, ya Tuhan melindungi kita. Karena Alkitab tidak menyangkal bahwa kejahatan memang ada. Dan itu tipu muslihat sekarang. Wah, pinjol. Wah, istilahnya lebih keren lagi. Pinjol katanya. Pinjaman online. Lalu semua yang serba teknologi dimanfaatkan oleh iblis untuk tipu menipu tadinya. Nah, tapi kita bisa terhindar dari itu semua kalau kita keluar rumah kita, Tuhan lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Nah karena orang jahat ada di sekitar kita. Orang mau ngajak bisnis misalnya. Ternyata pakai tipu-tipu cara modern. Nah ini 3 hal yang kita harus minta dalam doa Bapa kami. Berikanlah pada kami makanan kami. Ampunilah kami. Janganlah membawa kami. Ya Tuhan gak akan membawa kita. Tapi kalau saudara pergi sendiri ya gak tahu. Ya kan. Nah sekarang katanya pencobaan tidak diundang, datang sendiri via HP, via internet. Macam-macam. Tapi jangan membawa kami. Artinya Tuhan berkuasa. Datanglah kerajaan-Mu tadi menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa untuk mencegah itu kalau kita minta. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Tuhan berkuasa untuk menjauhkan kita dari orang-orang jahat, orang-orang yang tidak berniat baik untuk kita. Nah sehingga dari firman Tuhan doa Bapa kami sesuatu yang menunjukkan perbedaan antara bentuk doa orang Yahudi dengan murid-murid. Dan dikatakan hanya orang yang sudah percaya Tuhan Yesus yang dapat menyebut Tuhan Bapa. Nah karena ini Alkitab menyaksikan. Paulus sebelum dia percaya Tuhan penganiaya jemaat gak berani sebut juga Bapa. Tapi begitu dia ditangkap oleh Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik dan dia bertobat. 2 kali dia menyebutkan Allah itu Bapa. Oleh karena apa? Aku yang tidak layak ini diangkat menjadi anaknya. Dan roh anaknya ini diberikan sehingga kita berseru kepada dia ya Aba ya Bapa. Roma 8, 15, 16 dan Galatia 4, 6, 7 ayat-ayat terakhir. Mari. Roma 8 ayat 16 dan 17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Galatia 4, 6, 7. Galatia 4 ayat 6 dan 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kalau kita memahami ini bahwa kita ketika kita
mengalami kelahiran baru, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita dimeteraikan oleh Roh Kudus Allah. Dan Roh Kudus itu bukan hanya diam di dalam hati kita, tetapi juga ia berdoa untuk kita. Dan doanya apa? Ya Aba, ya Bapa, sama seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berani memohon karena itu hak kita. Makanya di dalam Matius 7 sampai 11 Tuhan Yesus bilang, siapa Bapak, siapa yang anaknya minta roti tadi, berikanlah roti, kan dikasih kalajengking. Ya kan? Itu kecuali Bapak dengan budak. Tapi kalau kita adalah anak, itu tidak akan terjadi. Nah, sehingga kemudian Matius 7, mintalah, carilah, ketoklah pintu, itu diistimewakan buat saudara dan saya. Artinya apa? Kita berdoa. Kita mencari melalui pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Kita mengetok. Kalau segalanya nampaknya tertutup. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa kalau pintu tertutup, itu atap juga bisa dibuka oleh Tuhan. Bahkan tingkap-tingkap langit akan dibuka sehingga curahkan berkat. Nah, itu bahasa Sunda lebih bagus ya Pak Asep ya Pak ini. Curahkan dibahekun. Waduh. Saya bukan orang Sunda tapi nikmati betul. Dibahekun. Jadi itu bukan hanya netes. Itu tumpahin satu ember. Nah itu apa? Kalau saudara kasih perpuluhannya. Tapi kalau kita pasti persepuluhannya. Itu kan diajari berikanlah makanan kami. Tidak dibilang berikanlah ini. Ya itu kan minta ketulusan hati kita. Saudara beri perpuluhan juga masih kayak orang munafik. Kayak orang Yahudi. Kepengen dilihat orang. Apalagi sebelum dikasih tulisannya besar-besar. Munculkan ke jemaat supaya tahu. Ya Bapak mau di tempat yang tersembunyi tahu. Apa yang kita lakukan dan dia memberkati kita lebih daripada itu. Nah karena itu saya simpulkan ada 6 hal. Yaitu Tuhan mengajari kita di doa Bapa kami yang untuk Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ada yang mau langsung ke sorga, enggak mau di bumi lagi. Saya bilang kalau kita begitu percaya langsung ke sorga, enggak usah. Tapi kalau semua saudara hidup di dunia mau suasana neraka. Halo jemaat, mau suasana neraka atau sorga? Oh ini bukan podomi yang saya bilang loh. Ini Alkitab. Dan saya katakan saya nikmati. Ke mahasiswa juga saya bilang. Kalau kamu serba kekurangan, kamu nikmati enggak doa itu? Yang kamu ada yang nikmati. Tuhan saya menderita. Menderita karena Tuhan itu bukan menderita yang dicari-cari. Ada orang yang cari-carinya menderita yang datangnya dari Tuhan. Bukan. Tapi kalau kita melayani Tuhan. Sebagai orang Kristen kita dianiaya, dipersulit. Ya itu memang penderitaan sebagai orang Kristen. Makanya surat 1 Petrus bilang jangan cari-carilah. Malah jauhkan, Tuhan bilang jauhkan, kenapa kita minta datangkan. Ya lepaskan, malah ini minta datang pencobaan. Nah lalu bagian terakhir bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat. Saudara bisa panggil dia Bapa. Kalau kita berdoa mah nggak usah muluk-muluk. Ya kalau saya itu doa anak kecil juga nggak apa-apa. Ini kan Tuhan lagi nggak punya duit. Oke, udah. Orang dengar mau ketawain nggak apa-apalah. Lu yuk ketawain, saya ngomongnya Bapak saya kok. Kamu ketawa karena bukan Bapak kamu. Ya kan? Atau kalau ini bisa nggak? Ibu, ini masak ini. Tuhan minyak nggak ada minyak goreng. Oh bisa aja tiba-tiba orang tok. Ada apa Bu? Sembako. Bisa terjadi karena Tuhan itu berkuasa untuk melakukan apapun bagi kita. Nah sehingga itu mulailah berdoa menurut kehendak Tuhan. Yaitu menurut apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kita lakukan itu. Jaminan doa bagi kita itu jelas. Matius 7:7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nah lalu apa? Kita berdoa bila kita takut kejahatan dan sebagainya. Ya sekarang ini kita keluar rumah takut corona. Ya doa enggak supaya tidak tertular. Oh kan begitu. Kalau enggak saya berbulan-bulan mau datang ini. Saya tanya Pak Andre, udah mulai belum? Pak Andre bilang udah onsite. Oh yang saya bayangkan, wah itu tibum ada di sekitar kita semua ya, ditangkapin ya. Nah kita berdoa untuk segala sesuatu, mara bahaya itu ada di mana-mana. Tapi
Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lalu ditutup lagi, ulangi kembali. Karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Yang tadi jadilah kehendakmu. Terserah Tuhan mau jadi seperti apa. Nah kalau kini kita nikmati, saya bilang kedalaman doa Bapa kami itu luar biasa. Jangan doa formal ya. Tiap kali Bapa kami kalau di gereja-gereja yang established itu yang kemuliaan itu dinyanyikan jemaatnya. Karena engkaulah, nanti pendetanya berhenti nyanyi rame-rame. Tapi nyanyinya suara bagus, tapi kenyataan di rumah murung. Waduh, nah, susah hatinya dan sebagainya. Tuhan Yesus dimuliakan melalui firman hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita angkat sebuah pujian, dia hanya sejauh doa. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
puji Tuhan. Terima kasih untuk Pak Domingus yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Bahwa nanti sore nanti malam ada ibadah Delenten kaum muda melalui Zoom pada jam 7 malam dengan tema saya agak lupa nih. Ini berhala yang tidak disadari. Dibawakan oleh Bapak Pendeta, Bapak Evangelis Junius. Ya, anak-anak Delenten, kaum muda harap bisa hadir di dalam Zoom itu. Link Zoom-nya dapat minta dari Saudara Aldi ataupun Ibu Heni. Lalu ikutilah siaran program 1 RRI Bandung dalam acara Mimbar Agama Kristen. Karena kita kembali dipercaya oleh RRI Bandung untuk menyampaikan materi untuk Mimbar Agama Kristen pada hari Rabu. Jadi setiap Rabu di bulan Oktober ini masih kita yang akan pelayanan di sana. 13 Oktober jam 20, jam 8 malam tepat ya. RRI itu tepat jamnya sampai dengan jam 9 malam tepat. Di gelombang 97,6 FM atau di RRI Playgo. Ini yang mesti di download terlebih dahulu aplikasinya. Ya. Lalu untuk acara Delenten hari Minggu depan juga lewat Zoom juga dengan tema Bible Figure. Ini tentang seorang tokoh Nebukadnezar. Bagi saudara yang nama baptisnya Nebukadnezar, perlu perhatian ini. Itu akan saya bawakan materi ini pada tanggal 17 Oktober hari Minggu jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Jangan lupa juga bahwa tetap ada acara Zoom hari Jumat di mana kita sama-sama akan menikmati tentang memahami ayat-ayat Alkitab. Dengan cara yang santai kita akan ngobrol, diskusi untuk semua ayat-ayat Alkitab yang saudara mungkin ada pertanyaan, gak jelas dan sebagainya, bisa kita bahas pada hari Jumat, tiap Jumat jam 7 malam. Meeting ID-nya, link Zoom-nya dapat minta dari Ibu Heni. Lalu juga jangan lupa bahwa ada acara ibadah online untuk Kata ya, kebaktian anak Tabernakel Kata. Di YouTube channel Tabernakel Kasih pada setiap hari Minggu. Dan acara santai bersama Kata pada Zoom, lewat acara Zoom pada Rabu. Ini jam 19 atau jam 7 malam sampai dengan jam setengah 9. Tolong anak-anak kita dianjurkan, diingatkan untuk bisa ikut serta di dalam acara-acara Kata ini supaya mereka tidak mundur dalam kerohanian mereka. Lalu bagi saudara sekalian yang ingin menyampaikan persembahan khusus, ada pada Warta Jemaat tentang apa saja yang dibutuhkan untuk di dalam persembahan khusus ini. Khususnya saat ini kita masih membutuhkan yang paling dekat dan penting saat ini adalah untuk membayar perpanjangan sewa tempat ini ya. Pada akhir bulan ini kita harus membayar perpanjangan sewa tempat ini. Dan dukung dalam doa, dukung dalam dana juga, supaya kita pada waktunya nanti pada akhir bulan ini kita bisa berhasil melanjutkan sewa tempat ini dan bisa melunasinya. Tolong persembahan khusus itu bisa dikirimkan lewat transfer bank. Bagi saudara yang ikut live streaming juga bisa lewat transfer bank, ada nomor rekeningnya di sini. Dan juga bisa dimasukkan ke kotak persembahan khusus, memakai amplop persembahan khusus dan tolong ditulis di sana, begitu juga yang transfer bank, ditulis di sana untuk tujuan persembahan khusus itu. Misalnya tujuannya adalah untuk biaya perpanjangan sewa tempat, sewa ruangan, atau keperluan yang lain, ada tertera di Warta Jemaat. Ya saya rasa itu, teruslah
Dan tetaplah berdoa, tetaplah makin dekat kepada Tuhan, karena ini adalah hari-hari terakhir dari masa akhir zaman. Masa-masa seleksi, sehingga kita perlu benar-benar memastikan bahwa kita adalah gereja Tuhan yang layak di hadapan Tuhan dan terpilih untuk diangkat ke awan-awan pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk lebih kejelasannya ada waktu jemaat yang sudah disediakan. Saatnya kita akan mendukung pelayanan Gereja Tuhan di tempat ini, GPKDI Tabernakel Kasih. Kita akan menyatakan tanda syukur kita dengan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita tahu Allah lebih untuk mengasihi kita menabur, Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang live streaming, ada nomor rekening untuk bisa mentransfer persembahan Bapak Ibu Saudara. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaklah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yang di rumah juga ya, boleh. Itu baik, sungguh baik bagiku. Yang mengalami kebaikan, Tunjukkan Dia Jehovah Jireh bagi kita. dianya Amin. yang menyediakan Dia Jehovah Jireh dan terus akan menjadi Jehovah Jireh bagi kita. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Ajaklah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaklah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi. Yesusku luar biasa. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa. Karena Engkau sungguh mengasihi kami semua, bahkan Engkau sendiri mengajarkan kepada kami bagaimana kami berkomunikasi dan berhubungan dengan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, yang kami panggil Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pengajaran doa Bapa kami yang membuat kami benar-benar mempunyai satu akses yang khusus langsung menuju Allah
yang maha kuasa di dalam kehidupan kami. Sehingga tidak perlu lagi kami cemas akan apapun, tidak perlu kami takut akan apapun. Kehidupan kami terjamin di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kami adalah anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati Bapak Pendeta Dr. Domingus Naat yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua yang hadir di ruangan ini maupun yang ada di live streaming, maupun mereka yang mendengarkan rekamannya. Tuhan, berkati akan Bapak Domingus bersama dengan keluarga, kehidupan pribadi mereka, kehidupan pelayanan mereka, begitu juga tugas tanggung jawab mereka. Tuhan juga berikan kesehatan sempurna bagi Pak Domingus dan keluarga. Tuhan menolong Pak Domingus dan keluarga di dalam menghadapi segala sesuatu yang harus dijalani dalam kehidupannya sehari-hari, dan masa depannya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan membawa persembahan. Semua persembahan ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, disampaikan dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Bapa dalam surga, sucikan, kuduskan semua persembahan ini, dan semuanya ini boleh menjadi layak di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu akan melimpah dalam kehidupan kami semua yang sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan peliharakan kami hari demi hari dengan tidak pernah kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu ini ya Bapa. Rumah tangga mereka masing-masing Tuhan berikan air anggur yang manis, damai sejahtera di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan juga tolong jika di antara keluarga mereka ada yang belum percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Tolong ya Bapa, menangkan jiwa mereka, hidup mereka bagi kerajaan Allah. Kami berdoa juga Tuhan berkati jemaat-Mu ini dalam pekerjaan, karir, tugas, tanggung jawab mereka masing-masing. Dan biarlah Tuhan berikan kecukupan dalam kehidupan mereka, di dalam keuangan mereka. Tuhan, bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam kehidupan, apapun juga bentuk kesulitannya, Tuhan berikan jalan keluar penuh dengan kemenangan karena kuasa Tuhan yang bekerja. Bapa dalam surga, mereka yang sakit, mereka juga mungkin tidak hadir pada waktu ini. Mereka mungkin ada di dalam live streaming. Mereka yang sakit Tuhan jamah, sembuhkan mereka Tuhan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Darah dan bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Apapun juga sakit penyakit mereka, semua itu tidak berkuasa di hadapan kuasa Allah. Bapa dalam surga, berkati akan kerohanian, pertumbuhan rohani seluruh jemaat, para pengerja, aktivis, para diaken dan para hamba Tuhan di GPKDI Tabernakel Kasih ini, agar pertumbuhan kerohaniannya boleh benar-benar sehat dan baik, layak dan menyenangkan hati Tuhan. Siapkan kami ya Bapa untuk menjadi gereja Tuhan yang diangkat ke awan-awan pada saat nafiri Allah berbunyi. Dan Tuhan membawa kami, gereja-Mu, naik ke awan-awan menyambut Tuhan Yesus yang datang dari surga. Bapa dalam surga, kami serahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Juga kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang menjagai Indonesia, menolong Indonesia mengatasi semua masalah persoalan yang ada, khususnya sehubungan dengan pandemi yang masih berkepanjangan ini. Tolong ya Tuhan, agar Indonesia mampu untuk mengatasi semuanya. Bapak Presiden bersama dengan jajarannya, Tuhan jagai, Tuhan lindungi mereka, orang-orang yang dengan tulus hati dan sungguh-sungguh membela akan kepentingan Indonesia. Tuhan yang akan memberkati. Tuhan, kami serahkan kota Bandung ini Tuhan, agar di setiap bagian kota Bandung ini sudah benar-benar dinyatakan sebagai zona hijau, boleh benar-benar dibebaskan dari semua kekhawatiran tentang COVID-19. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong agar pemerintahan kota kami ini juga diberkati. Bukakanlah Tuhan pintu pengabaran Injil bagi bangsa kami Indonesia, agar banyak jiwa boleh diselamatkan karena kuasa Allah bekerja dan memberi keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Sekarang Bapa dalam surga, kami mau buka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah,
di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita masing-masing, membawa kita masing-masing masuk dalam surganya yang mulia bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Terpuji nama Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Silakan duduk, kita bersatu teduh sejenak. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.